Horas buat Bapak dosen dan juga teman-teman semuanya. Baiklah, kami dari kelompok 4 ingin mengucapkan terima kasih karena kami masih diberikan waktu untuk mempresentasikan hasil sajian kami yang berjudul Paulus Tiba di Roma. Paulus adalah seorang Yahudi termasuk golongan Farisi, murid dari Rabi Gamaliel di Yerusalem. Sebelum ia bertobat, ia bernama Saulus, dan sesudah ia bertobat, namanya berubah menjadi Paulus. Setelah Paulus menjadi rasul, ia banyak melakukan penginjilan di banyak kota, dan salah satunya ialah kota Roma. Paulus ingin mendirikan jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma. Tetapi keinginannya itu tidak berjalan dengan mudah. Banyak sekali tantangan yang dihadapi Paulus untuk penginjilan di kota ini. Semoga paper ini dapat membantu dan memperluas pengetahuan kita semua. Terima kasih. Kita masuk kepada pembahasan latar belakang. Sebagai persiapan bagi langkah selanjutnya dalam usaha pelayanannya, ia menulis suratnya kepada jemaat di Roma. Surat ini dikirimkannya dari Korintus menurut pendapat lama atau dari Filipi sebelum berlayar ke Troas. Karena Paulus menyatakan dalam pasal-pasal terakhir bahwa ia sudah memberitakan Injil sepenuhnya sampai Lirikum, bahwa ia membawa sumbangan dari jemaat Makedonia dan Akaya bagi orang-orang miskin di Yerusalem, dan bahwa ia sedang berlayar ke Yerusalem untuk membawa sumbangan itu. Paulus mempunyai banyak teman di Roma. Ia sudah beberapa kali berusaha mengunjungi mereka, tetapi setiap kali selalu terhalang. Pada Roma 15 ayat 22 dikatakan, "Itulah sebabnya aku selalu terhalang untuk mengunjungi kamu." Pada ayat ini adalah uraian mengenai panggilan Paulus dengan rencananya ke Roma. Hal yang sama dikatakan dalam pasal 1 ayat 13, "Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa aku telah sering berniat untuk datang kepadamu, tetapi hingga kini aku terhalang agar di tengah-tengahmu aku menemukan buah. Seperti juga di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi yang lain." Namun pada kedua ayat tersebut tidak ada dikemukakan apa penyebab Paulus tidak dapat pergi ke sana. Mungkin jemaat ini tidak terlalu besar, dan mungkin sebagian besar anggotanya adalah bukan Yahudi. Karena ia berkomunikasi dengan mereka, ia menyebutnya bangsa bukan Yahudi. Dan catatan selanjutnya dalam Kisah Para Rasul menunjukkan ketidaktahuan pihak Yahudi tentang kebenaran Kristiani. Perhatian Paulus yang besar kepada jemaat ini mempunyai beberapa alasan hasratnya untuk melihat kota kekaisaran. Kebutuhan umat Kristen di sana akan umat pengajaran, keinginannya untuk mencegah masuknya pengaruh Yudaisme dalam suatu kelompok yang berpengharapan besar, dan harapannya untuk mendapatkan dukungan dari mereka sebelum meneruskan perjalanannya ke Spanyol. Roma 15 ayat 24. Semuanya memperkuat keputusannya untuk tinggal selama beberapa lama mereka di sana. Misi Paulus. Paulus memandang tugas misionernya ialah mendirikan jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma. Dari tempat-tempat tersebut, wilayah-wilayah sekitarnya dapat dicapai. Pada tahap ini, Paulus telah menyelesaikan tugas itu di wilayah kerjanya. Ia telah membentuk jemaat-jemaat yang berkembang pesat di semua pusat penduduk yang utama. Urusan membentuk jemaat-jemaat lain di wilayah sekitarnya merupakan tugas orang-orang Kristen baru. Paulus sebenarnya telah lama ingin mengunjungi orang Kristen di Roma, tetapi keinginannya selalu terhalang. Menurut Roma 15 ayat 22-25, Paulus ingin melewati Roma dalam perjalanannya ke Spanyol. Menurut Roma 1 ayat 13-15, Paulus ingin memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi di Roma. Jadi nampaknya Paulus mau menjadikan Roma sebagai basis untuk memperluas pelayanannya ke bagian barat Kekaisaran Roma. Pada waktu itu tujuan misi Paulus berjalan dengan baik, di mana Paulus mendirikan jemaat di Roma, dan dari situ tersebarlah kekristenan menyebar ke wilayah-wilayah sekitar Roma, dan itu dapat dicapai, dan oleh karena itu tujuan dan misi Paulus di Roma tercapai. Tetapi sebelum ia harus menghadapi masalah-masalah lain. Masalah-masalah yang dihadapi Paulus. Yang pertama, Paulus dan bangsanya sendiri. Ketika Paulus akan berangkat ke Yerusalem, ia meminta agar orang-orang untuk mendoakannya supaya ia terpelihara dari orang-orang jahat di Yudea, dan pelayanannya pun diterima dan disambut baik oleh orang-orang di Yerusalem. Nah, kebencian-kebencian orang Yudea kepada Paulus terjadi karena pernyataannya yang menyatakan bahwa hukum Taurat tidak memadai sebagai alat keselamatan dan tak berdaya sebagai sumber inspirasi moral. Dan mereka juga menganggap bahwa Paulus adalah seorang pengkhianat iman Yahudi. Namun hal-hal ini sangat bertentangan dengan Paulus karena ia sendiri sangat menghargai warisan Yahudi. Dan tidak hanya itu, ia juga mengumpulkan dana dari orang-orang yang bukan Yahudi
dan akan ia berikan kepada jemaat Yahudi di Yerusalem. Nah, meskipun teman sebangsa Paulus, mereka tidak mendukung apa yang Paulus lakukan dan malah ingin menjatuhkan Paulus karena menganggap Paulus menyimpang dari ajaran Yahudi. Terlebih lagi berita yang menyatakan putusnya hubungan Paulus dengan agama Yahudi. Yang berikut, Paulus terbelenggu karena Yesus. Ketika orang-orang Yahudi melihat Paulus di bait Allah bersama-sama dengan temannya yang tidaklah orang-orang Yahudi, menganggap Paulus telah menajiskan bait Allah, dan ini merupakan kesalahan yang sangat besar. Sehingga pada waktu itu juga tanpa keputusan pengadilan mereka ingin membunuh Paulus. Namun berita ini sampai kepada kepala tentara Roma dan langsung menyelamatkan Paulus, bukan karena simpati kepada Paulus, namun hanya untuk menghindari huru-hara. Dan ia juga ingin mencambuk Paulus karena menganggap Paulus adalah penghasut politik dan ingin mendengarkan cerita sebenarnya dari Paulus. Nah, karena Paulus adalah seorang warga Roma, ia pun meminta kekebalan akan hal-hal seperti ini, sehingga pasukan-pasukan yang tahu bahwa Paulus adalah orang Roma segera mundur dan melepaskan Paulus. Yang berikut ialah Paulus dibawa ke Sanhedrin. Nah, Sanhedrin merupakan lembaga atau badan yang mengurus masalah-masalah agama. Tuduhan kepada Paulus yaitu sangat menyangkut dengan agama, terlebih lagi ajaran agama Yahudi. Dan ia pun dihukum dan diadili di Sanhedrin. Namun pada pertemuan ini akhirnya berlangsung dengan kacau karena Paulus membuat keributan antara orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki yang menyatakan bahwa dia adalah orang Farisi yang percaya akan kebangkitan orang mati. Nah, setelah itu karena kekacauan itu ia pun dibawa ke markas tentara. Namun orang-orang Yahudi yang tidak setuju menyusun rencana untuk membunuh Paulus. Nah, rencana ini diketahui oleh kemanakan Paulus dan langsung memberitahunya kepada kepala tentara. Dan pada malam itu juga Paulus dibawa ke hadapan Felix di Kaisarea. Yang dapat kita baca dalam Kisah Para Rasul 23 ayat 12 sampai 35. Paulus di hadapan Felix. Imam besar Ananias bersama dengan tua-tua orang Yahudi datang kepada Felix dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus bahwa ia telah merendahkan bait Allah mereka dan menjadi pemimpin sekte orang Kristen. Felix kemudian mendengar pembelaan-pembelaan Paulus, namun Felix yang telah mengetahui banyak tentang jalan Tuhan, menunda untuk mengambil keputusan dengan harapan bahwa Paulus akan memberikan uang untuk melepaskannya. Paulus di hadapan Festus. Festus menjadi gubernur selama terjadi kekacauan di Yudea. Kekacauan itu terjadi karena ada seorang Mesir yang memimpin 4.000 orang melarikan diri ke padang gurun, dan dari sanalah mereka melaksanakan penyerangan-penyerangan terhadap orang Romawi. Menurut Yosefus, pada masa pemerintahan Felix, ia berusaha untuk memadamkan pemberontakan itu dan membunuh sekitar 400 orang. Namun pada masa pemerintahannya, Festus memberlakukan pemerintahan yang lebih moderat. Pada zaman inilah Paulus diadili. Situasi politik dan keagamaan pada masa Festus ini menolong untuk menentukan bagaimana ia menangani masalah Paulus. Pada awal pemerintahan, orang Yahudi pergi ke Roma meminta Kaisar untuk menghukum Festus dan menarik kembali penunjukannya sebagai gubernur. Festus sendiri ingin menghadapi masalah Paulus dengan lebih terhormat secara hukum, namun ia takut terhadap perlawanan dari para pemimpin Yahudi. Menurut laporan Lukas, setelah tiba di Yudea, maka hanya menjelang 3 hari, Festus berkonsultasi dengan imam besar di Yerusalem. Ia ingin memuaskan para pemimpin Yahudi, akan tetapi ia juga ragu-ragu untuk secara langsung menyetujui tuntutan mereka supaya Paulus dibawa ke Yerusalem untuk diadili, karena ada persekongkolan untuk membunuh Paulus. Namun demikian, ketika Festus hendak mengizinkan Paulus dibawa untuk diadili di Yerusalem, Paulus menyadari akan bahaya itu dan menyatakan naik banding kepada Kaisar Nero. Festus tidak dapat menolak, namun hal itu bisa menimbulkan tekanan dari orang-orang Yahudi terhadap dirinya. Sebagai seorang warga negara Roma, Paulus memiliki hak untuk naik banding kepada Kaisar. Paulus di hadapan Herodes Agripa II. Sementara
Festus mempersiapkan surat yang dikirimkannya kepada Kaisar di Roma, Raja Agripa II dan Bernike melakukan kunjungan kehormatan kepada Festus. Dalam kunjungan itu, Festus meminta kepada Raja Agripa II untuk memeriksa perkara Paulus, karena dia lebih mengenal tradisi Yahudi. Keesokan harinya, setelah Festus dan Agripa II serta Bernike duduk di ruang pengadilan, Paulus diminta untuk menghadap ke depan pengadilan. Agripa II meminta Paulus untuk memberikan pembelaannya, lalu Paulus pun menyampaikan pembelaannya. Di akhir pembelaan itu, Agripa II mengatakan kepada Paulus, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Dari pemeriksaan itu, Festus dan Agripa II berkesimpulan bahwa Paulus tidak layak untuk dihukum mati. Bahkan seandainya ia tidak naik banding sekalipun, ia tetap bisa dibebaskan. Perjalanan Paulus ke Roma. Paulus akhirnya dikirim ke Roma dan ditemani oleh Lukas dan teman lainnya yaitu Aristarchus. Dan Paulus berlayar dengan orang-orang penjahat yang diganjar hukuman. Kapal tersebut mengadakan pelayaran dari Palestina ke Roma pada waktu itu. Para penjahat-penjahat pada waktu itu lebih suka mati secara pahlawan di tangan gladiator atau diterkam binatang daripada mati di kayu salib, yang dimana mati di kayu salib adalah mati secara lambat atau mati penuh dengan penderitaan. Perjalanan Paulus ke Roma bukan berjalan dengan baik, tetapi banyak tantangan yang Paulus alami, yaitu perjalanan, peristiwa badai, dan kapal yang karam. Paulus akhirnya mendarat di suatu tempat bernama Puteoli di Italia. Paulus disambut dengan baik oleh orang-orang Kristen setempat. Selama 2 tahun, Paulus menjadi tahanan. Meskipun begitu, Paulus tetap tidak lupa dengan tugas yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Ia pun tahu bukan orang Yahudi atau orang Roma yang mengirimnya ke Roma, tetapi Allah yang telah melakukannya. Ia pun di sana memberitakan tentang kerajaan Allah dan mengajarkan tentang Tuhan Yesus Kristus. Paulus merasa puas karena orang-orang yang dikunjunginya adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus dan yang hidupnya sama seperti dia dan dibimbing oleh dia. Paulus tiba di Roma. Setelah beberapa hari berlayar, Paulus tiba di Roma. Pada akhirnya ia berada pada pusat kerajaan dengan terus terang dan tanpa rintangan. Apa-apa ia memberitahukan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Paulus telah mencapai tujuannya. Tuhan yang telah bangkit telah mengutusnya sebagai rasul kepada orang yang bukan Yahudi. Sewaktu Paulus tiba di Roma, ia telah melaksanakan tugasnya. Ia mendekati kota abadi dengan perasaan puas karena mengetahui bahwa di setiap pusat strategi di seluruh dunia yang dikenal pada waktu itu, ada kelompok-kelompok orang yang percaya kepada Kristus dan yang hidup sama seperti dia. Surat-surat Paulus yang ditulis dalam penjara. Paulus menulis surat Filipi, Kolose, Efesus, dan Filemon sewaktu ia berada dalam penjara. Paulus menulis surat-surat kepada jemaat Filipi terutama untuk mengutarakan rasa syukur dan kasih sayangnya untuk para orang suci Filipi dan untuk menghibur hati mereka dari kekecewaan akan penahanannya yang lama. Paulus menulis surat kepada Kolose sebagai akibat dari laporan bahwa para orang suci Kolose sedang jatuh ke dalam kekelapan yang serius. Mereka percaya bahwa kesempurnaan datang melalui ketaatan yang seksama terhadap tata cara lahiriah saja daripada pengembangan karakter seperti Kristus. Surat kepada jemaat Efesus mempunyai kepentingan besar karena memuat ajaran-ajaran Paulus tentang gereja Kristus. Waktu penulisan. Paulus sebagai penulis surat Roma tidak terbantahkan. Surat Roma ditulis dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Buah pikiran Paulus dalam surat ini dipikirkan secara matang, sehingga surat ini ditulis dalam waktu yang lama. Karena itu, dapat dipahami mengapa jalan pikiran Paulus kadang-kadang terputus-putus dan rasanya kurang lancar. Misalnya, agak sulit melihat kaitan antara Roma 5 ayat 1-11 dengan Roma 4 ayat 25. Lebih cocok kalau Roma 4 ayat 25 dilanjut dengan 5 ayat 12.
Juga sulit melihat hubungan antara Roma 13 ayat 11 sampai 14 dengan Roma 13 ayat 10. Ketidaklancaran ini kemungkinan besar disebabkan oleh cara Paulus menulis secara bertahap. Informasi dari surat 1 Korintus, surat 2 Korintus, surat Roma, dan kisah para rasul menunjukkan bahwa surat ini ditulis di Korintus sekitar waktu Paulus mengumpulkan uang untuk membantu jemaat di Yerusalem yang saat itu sangat miskin dan membutuhkan dana dari berbagai jemaat di Yerusalem. Diperkirakan bahwa Paulus menulis surat ini ketika tinggal di rumah Gaius di Korintus. Tampaknya Paulus berniat naik kapal langsung dari Korintus ke Yudea. Pada waktu itu juga Febe, seorang diaken perempuan yang melayani di Kenkrea, akan berangkat dari Korintus ke Roma, dan ialah pembawa surat Roma ini, sehingga Paulus meminta jemaat di sana menyambutnya dengan baik. Tujuan Paulus menulis surat ke Roma. Paulus mengirim surat kepada jemaat di Roma untuk memberitakan Injil Allah. Banyak pandangan ahli-ahli Alkitab yang memiliki pandangan yang berbeda tentang tujuan daripada Paulus menulis surat ke Roma. Perbedaan pendapat itu antara lainnya adalah mengenai signifikansi, yang mengangkat isu nasib bangsa Yahudi dalam rencana keselamatan Allah, yang berisi daftar salam kepada begitu banyak orang Kristen dan gereja-gereja rumah di Roma. Surat Paulus kepada orang Kristen di Roma merupakan surat yang tidak biasa, karena Paulus bukanlah pendiri jemaat di Roma atau pernah tinggal di sana waktu ia menulis. Paulus ingin mengunjungi Roma dan memiliki pengharapan agar kota itu menjadi pusat pelayanan menuju Spanyol. Bagaimana seharusnya mereka bersikap terhadap Tuhan? Paulus menjelaskan tentang agama Kristen dan tuntunan-tuntunan yang praktis bagi kehidupan orang Kristen. Memang benar bahwasanya keselamatan Allah tidak memandang perbedaan, namun manusia harus mengetahui tentang kehidupan yang berkenan kepada Allah. Tema surat Roma. Tema utama dari Roma adalah pernyataan kebenaran dari Tuhan kepada manusia dan penerapannya pada kebutuhan rohani manusia. Oleh karenanya, tema ini merupakan hal yang mendasar bagi semua pengalaman Kristiani. Karena manusia tidak dapat berhubungan dengan Tuhan sebelum diadakan suatu pendekatan yang benar. Surat ini terutama ditunjukkan kepada bangsa bukan Yahudi. Paulus menyatakan dirinya sebagai rasul bagi semua bangsa. Ia melukiskan secara singkat sejarah dunia kafir sebagai pembuka pernyataannya. Ia meyakinkan bahwa keselamatan Allah adalah juga bagi bangsa-bangsa lain. Ia meyakinkan bahwa keselamatan Allah bagi juga bangsa-bangsa lain, dan bahwa dalam keselamatan ia tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Roma menegaskan bahwa wawasan keselamatan adalah universal. Akhir hidup Paulus. 2 tahun lamanya Paulus menjadi orang tahanan di Roma. Berdasarkan hak-hak kewarganegaraannya, ia diizinkan kembali bertempat tinggal di rumah sewa bersama dengan seorang prajurit yang mengawalnya. Dengan demikian di kota Roma pun ia meneruskan pelayanannya sebagai utusan Injil. Mengenai tahun-tahun yang terakhir belum ada kepastian di kalangan para sejarah. Sesudah 2 tahun mungkin ia dilepaskan lalu membuat perjalanan ke Spanyol. Setelah Paulus dibebaskan, ia membela dirinya dan sang rasul diutus kembali supaya melakukan pelayanan pemberitaan Injil. Seperti misinya, ia tidak mengenal takut, dan tanggung jawabnya yang khusus adalah memastikan bahwa selama masa hidupnya Injil disebarkan ke seluruh dunia yang beradab. Ia memberi makna hubungan yang baru dengan Yesus Kristus, yang merupakan pengenapan perjanjian lama yang sejati. Dan ketika datang untuk kedua kalinya ke kota sama, ia kemudian ditangkap lagi dan dipenggal kepalanya di Roma pada masa Kaisar Nero. Yang menjadi kesimpulan pada topik ini, Paulus memandang tugas misionernya ialah mendirikan jemaat-jemaat Kristen di tempat-tempat strategis di seluruh kekaisaran Roma. Pengalaman yang berguna bagi kehidupan pertumbuhan gereja saat ini dapat diteladani dari misi Paulus, yaitu dengan cara gereja turut serta dalam melakukan pengabaran Injil ke daerah-daerah yang belum berkembang. Dari segi pengembangan spiritual, misalnya pengabaran Injil ke suku anak dalam. Dan pada saat itu juga daerah yang ada di sekitarnya itu yang pada awalnya belum berkembang kelak akan semakin berkembang pesat dari spiritualitasnya. Karena keinginan Paulus itu ingin memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi, dan ia merasa bahwa tanggung jawab yang khusus ia memastikan bahwa selama masa hidupnya Injil disebarkan ke seluruh dunia yang beradab. Demikian penjelasan kami dari kelompok 4. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Horas.